Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah dikomplain oleh pembeli saya yang katanya ATS saya itu kurang otomatis. Pada saat itu inverter overload, kelebihan beban, sehingga protek mati kira-kira 10 detik kemudian hidup lagi. Lah gara-gara permasalahan seperti itu. Jadi awal mula ceritanya begini, inverter itu saat kelebihan beban, overload, overhead, overvolt, undervolt itu kan pasti mati. Itu kalau inverter yang bagus seperti itu, dia memproteksi diri supaya tidak rusak. Lah pemesan ini bilang ke saya, "Mas, ini panelnya kurang otomatis, inverternya overload, harusnya sih bisa balik ke PLN." Kemudian saya jawab, "Ya enggak bisa, Pak. Di mana-mana ATS kalau untuk jalur inverter atau PLTS-nya itu yang dibaca ya tegangan DC-nya. Jadi saat tegangan DC mencapai titik tertentu sesuai setting LVD itu baru bisa switch balik ke PLN. Kalau jalur AC-nya enggak bisa." Kemudian beliau bilang, "Ya harusnya bisa, Mas." "Ya enggak bisa, Pak. Semua ATS seperti itu." Kemudian saya kasih pemahaman kepada beliau, "Pak, ATS itu namanya automatic transfer switch. Artinya dia otomatis akan pindah ke priority tertentu." Lah, kalau ATS sinyal utamanya yang dibaca itu ya dari PLN, Pak. Jadi PLN itu masuk menggerakkan kontaktor atau relay, dia akan nyala terus. Lah setelah PLN mati, lah relay atau kontaktor tadi itu nanti yang akan memutus jalur atau menyalakan inverter seperti itu. Jadi satu sinyal AC, mau pilih sinyal dari PLN atau mau pilih sinyal dari inverter, ATS semua seperti itu, Pak. Nah, kemudian untuk jalur inverternya yang untuk men-trigger sinyalnya ya sinyal tegangan baterai. Kalau tegangan baterainya habis, dia baru otomatis akan pindah ke PLN, bukan tegangan out inverternya. Nggak bisa, Pak, seperti itu. Dan saya sempat ngeyel demikian. Pada waktu itu pemesan memilih panel 3000 watt dengan sistem kerja mode kapasitas baterai. Apa itu mode kapasitas baterai? Nanti bisa cek link di atas ini. Sementara beban peak rumah bisa sampai 6000. Inverternya yang dipilih cuma 3000. Lah ini karena perencanaan yang salah, akhirnya inverter ya overload terus karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Karena inverter sering overload, maka ya lampu di rumah juga akan padam sebentar. Lah karena itu saya dikomplain beliau supaya bisa membuat panel dengan 2 sinyal pada bagian PLTS atau inverternya, yaitu apabila sinyal out inverter 220 hilang harus pindah ke PLN, atau sinyal DC baterai apabila mencapai tegangan tertentu juga harus bisa balik ke PLN. Untuk sistem kerja atau fitur auto switch seperti ini sementara hanya saya sematkan di varian inverter trafo 4500 dan 5500 VA. Kalau untuk varian di bawahnya sementara belum bisa. Di sini akan saya coba peragakan. Ini adalah inverter 5500 VA. Jenisnya low frekuensi dengan menggunakan trafo toroid. Kemudian ini adalah panel kontrol 2 SCC. Di sini ada penambahan 1 buah relay AC khusus untuk jalur inverter yang ini. Kemudian ada penambahan TDR, time delay relay, untuk mendelay saat inverter overload. Saya coba matikan ya inverternya, ini saya anggap overload mati seperti ini ya, akan pindah ke PLN. Kemudian saat nyala lagi
dia didelay oleh TDR ini. Nah, seperti ini. TDR ini pakai sistem pengunci, jadi hanya nyala saat dibutuhkan, bukan nyala terus. Bootingnya nanti saya taruh di 1 menit waktunya. Jadi saat inverter overload seperti ini akan pindah ke PLN. Kemudian dia nyala booting sampai ke 220 volt, dia didelay sama ini. Nah, kemudian pindah ke PLTS lagi. Sebenarnya panel ini sangat banyak variannya. Kemudian apabila PLN padam, ya, dia ada alarm juga untuk mengingatkan supaya berhemat listrik. Kecuali speknya tinggi, tidak ada masalah. Saya nyalakan lagi. Kemudian di sini juga ada COS, change over switch. Apabila panel ini trouble, katakanlah relay rusak, inverter rusak, kontaktor rusak, dan lain-lain, masih bisa membypass jalur PLN dari PLN ke beban. Jadi tinggal naikkan ini COS-nya. Sudah ada tandanya di atas ini. Kalau ke bawah auto, tengah off, ke atas bypass. Nah, seperti ini. Nah, maka listrik akan nyala lagi. Ini di delay ini ya, karena ada MCB digital ke beban. Kemudian Pak, untuk sistem kerja di sini juga ada perubahan, dan perubahan tentunya lebih bagus daripada desain yang sebelumnya. Di sini sudah dilengkapi auto switch. Jadi apabila inverter lagi trouble itu bisa karena overload ya, overhead, undervolt, overvolt, maka inverter supaya tidak rusak itu akan memproteksi diri. Dia akan mati sebentar, kemudian nyala lagi. Lah kalau pada panel sebelumnya, apabila inverter kendala seperti itu, dia akan mati, di rumah akan mati. Ya kisaran 10 detikan tergantung dari suhu inverternya. Tapi kalau panel ini, kalau misal ada inverternya lagi trouble, dia akan switch ke PLN yang dibaca sinyal 220-nya, out inverternya. Kalau sebelumnya switch balik ke PLN itu yang dibaca tegangan baterainya. Jadi saat baterai di tegangan tertentu, dia akan otomatis pindah ke PLN. Tapi kalau ini ada 2 sinyal, tegangan baterai sama tegangan out inverter. Saya di sini akan coba demokan. Sekarang beban terbaca 4 kW ya. Pemakaian di PLTS. Ya. Ayo le, nyala noleh. Kompor induksi siji-siji le. Ya, di sini terbaca 5,4. Ya, nanti akan saya bebani sampai overload, sampai inverter ini mati. Mati karena overload, bukan karena mati rusak ya. Sekarang saya tambahi ini ya, sile. Kompor saya enggak ketok ini. Ya. Daya inverter ini 5,4 ya. Kemudian saya tambahi supaya overload. Ayo. Nah, seperti ini. Saat inverter overload akan di backup sama PLN. Kemudian beberapa detik akan nyala lagi, kemudian pindah ke inverter lagi. Ya, ditunggu. Nah, inverter nyala, kemudian di sini ada TDR, time delay relay, membuting 10 detik. Nah, seperti ini. Jadi di sini desain ada perubahan, ada nambahin 1 relay AC untuk out inverter, kemudian ada TDR. Ini yang kita pakai H3BA. Jadi beda Pak sama panel yang sebelumnya, dan tentunya lebih bagus dari desain sebelumnya.